jumpa lagi di channel Bay Japra Hobi guys. Gimana kabar kalian? Saya doakan sehat selalu buat kalian ya guys. Hari ini kita akan membuat konten bagi kalian yang masih pemula dalam pemeliharaan kura-kura air. Karena apa? Banyak juga pemula dari kura-kura air membuat kesalahan dalam pemeliharaan sehingga kura-kura air kita mudah mati dan mudah sakit ya guys. Di konten Bay Japra ini kita akan memberikan 11 tips manfaat bagi kalian pemula bagi pemelihara kura-kura air ya guys. Sebelum kalian mendengar dari 11 tips ini, kalian juga harus mempelajari jenis dari si kura-kura yang kalian beli ya guys. Kalian harus pahami atau seperti apa, pada prinsipnya pelajari cara pemeliharaannya dan cara pakan yang baik buat dia ya guys. Oke, konten pertama yang kita bahas adalah debit air atau jumlah air yang kalian berikan kepada kura-kura air kalian. Yang perlu kalian pahami bahwa kura-kura itu bernafas dengan paru-paru ya guys. Ingat, paru-paru. Jadi kura-kura tidak bernafas dengan insang. Maka dari itu kura-kura perlu sekali untuk beristirahat. Jadi tidak selalu berenang. Maka dari itu kalian harus memberikan debit air atau jumlah air yang cukup sehingga kura-kura bisa beristirahat. Biasanya kalau ada kura-kura yang jenis tidak suka berenang dan di dasar biasanya debit air itu sangat pendek. Jadi mungkin maksimal antara ya 2 atau 1 kali 2 kali ukuran tempurungnya lah atau karapasnya itu sudah cukup menaikkan kepalanya untuk bernafas. Nah itu juga cukup, tapi juga alangkah baiknya kalian berikan daratan yang paling penting ya guys. Daratan ketika apa? Ketika dia mau beristirahat bisa dia naik ke atas di daratan yang bisa ditanjakin itu tadi guys. Nah bagi kalian yang ingin membuat kolam dalam itu biasanya kura-kura yang berjenis suka berenang sehingga diberikan kolam dalam tidak ada masalah, tapi yang paling kalian perhatikan harus ada daratannya. Maka dari itu kura-kura harus istirahat karena ketika dia berenang terus dia akan capek dan itu capek itu juga ada masanya sehingga dia akan tenggelam guys. Dan itu sangat berbahaya bagi kura-kura air. Kalau sudah tenggelam dia akan mati dengan cepat. Jadi hati-hati guys. Ini penting banget buat kalian, daratan dan jumlah debit air sesuai dengan kura-kura jenis kura-kura yang kalian pelihara. Yang kedua adalah dari pakan. Terkadang kalian memberikan selalu pakan pelet terus ya nggak apa-apa sih, tapi lebih baik pakan pelet itu dikombinasi dengan pakan alaminya juga ya guys, seperti kita memberikan udang atau mungkin memberikan ikan atau juga memberikan serangga seperti maggot kering. Jika kalian memberikan pelet oke, boleh-boleh aja, tapi kalian harus memberikan pelet dengan kualitas yang terbaik. Karena apa? Dengan kualitas terbaik dari protein, vitamin sudah terkandung dalam itu membuat si kura-kura itu jadi lebih sehat. Jika kalian bingung dengan apa pakan-pakan kura air, kalian bisa lihat di konten kami gimana pakan-pakan kura-kura air yang baik buat si kura-kura air itu guys. Yang ketiga, kura-kura kalian biasanya jarang terkena sinar matahari. Jadi kura-kura itu karena berdarah dingin dia butuh sekali metabolisme dengan panasnya sinar matahari. Jika kalian kolamnya pendek ya jangan dijemur sampai berjam-jam karena apa? Membuat air itu panas dan mudah mati si kura-kuranya. Jadi menyesuaikan ya pemberian itu, maksudnya dijemur bersama dengan air tidak apa-apa, tapi kalian sesuaikan kebutuhannya antara ya setengah jam atau 1 jam, yang pasti airnya jangan sampai panas ya. Kalau udah panas kalian bisa pinggirkan gitu ya. Dan fungsinya matahari ini benar-benar penting bagi si kura-kura air kita untuk metabolisme tadi, untuk mengolah makanannya yang dia makan sehingga dia bisa lebih sehat. Bagi kalian yang tidak punya ruangan outdoor, kalian bisa berikan lampu UVA dan UVB ya guys, untuk menggantikan sinar matahari yang berfungsi untuk menjaga metabolisme si kura-kura bisa lebih baik ya guys. Dan penjemurannya bisa dilakukan tidak harus setiap hari ya, antara seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, setidaknya si kura-kura itu bisa terkena sinar matahari untuk bisa lebih sehat. Bagi kalian yang punya kandang outdoor, upayakan kandang itu ada yang terkena sinar matahari pada saat pagi atau siang atau sore, dan ada sisi yang menjadi tempat iup-iupan si kura supaya dia tidak terlalu panas terkena sinar matahari ya guys. Dan itu akan lebih mudah dalam perawatannya dan tidak terlalu keluar banyak listrik karena lampu itu jika dilakukan selama 24 jam listriknya lumayan juga guys.
Yang keempat adalah jarang ganti air guys. Ini penting banget bagi kalian, harus memperhatikan kualitas air si kura-kura ya guys. Terkadang kita lengah karena apa? Kita memberikan pakan si kura-kura itu terlalu berlebihan sehingga membuat air itu lebih mudah membusuk karena sisa makanan yang tidak diambil ya guys. Jadi pastikan makanan tidak tersisa pada saat memberi makan, dan juga kalian mengganti air antara seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya guys, agar kualitas air itu selalu terjaga, membuat kura-kura itu tidak keracunan guys. Yang kelima adalah kita harus memperhatikan jenis kura-kura dengan karakternya. Karena apa? Ada kura-kura yang agresif, ada juga yang slow guys. Nah, kura-kura agresif itu biasanya kadang-kadang membuli kura-kura yang slow nih. Nah, membulinya apa? Kadang-kadang membuat menggigit kecil gitu, dan yang akhirnya membuat si kura-kura yang slow ini stres dan dia tidak mau makan. Pastikan kalau kalian membeli kura-kura beda jenis, pastikan karakternya sama ya guys, sehingga tidak ada korban bully di antara si kura-kura ini guys. Di samping korban bully, kadang juga kalah makan. Jadi kalau misalnya kura-kura agresif itu biasanya makannya sangat lahap sekali, sehingga apa, semua makanannya dimakan oleh si kura-kura agresif. Dan kalian jika saat memberikan makan harus perhatikan bahwa si kura-kura yang kalau kalian jadikan satu tadi, terpaksa dijadikan satu misalnya kayak gitu ya, kalian perhatikan si kura-kura yang slow tadi juga sudah pasti udah makan, sehingga kura-kura tidak bisa makan dan bisa mudah sakit. Yang keenam adalah kita harus memperhatikan ukuran dari si kura-kuranya ya guys. Ukuran penting banget diperhatikan, walaupun satu jenis yang sama, kalian harus bedakan ukurannya. Jangan sampai ukuran besar, ukuran terlalu jauh kalian gabungkan, karena apa? Kura-kura itu bisa menginjak atau menindihi si kura-kura kecil, sehingga si kura-kura kecil ini tidak bisa bernafas ke atas karena ditindihi. Itu sangat fatal sekali. Jadi memperhatikan ukuran itu penting banget buat kalian. Dalam satu kandang jangan digabungkan antara ukuran yang terlalu jauh, itu sangat berbahaya juga ya guys. Dan juga ya tadi kalah makan juga sama seperti yang tadi sebelumnya. Kura-kura kecil biasanya kalah makan karena takut dengan kura-kura dengan ukuran yang lebih besar walaupun satu jenis ya guys. Jadi hati-hati dengan ukuran, harus perhatikan. Yang ketujuh adalah kalian salah membeli atau tidak bisa memeriksa kura-kura kalian ini apakah sehat apakah tidak. Kalian harus memperhatikan dengan membeli di tempat-tempat kalian atau di breeder atau di toko atau di pasar itu gak ada masalah, dimanapun kalian bisa beli. Tapi kalian harus memperhatikan kura-kura yang sehat supaya kalian dalam memeliharanya lebih mudah ya guys. Gimana caranya? Kita juga ada konten yang membahas tentang memilih kura-kura pada saat membeli ya guys. Kalian bisa lihat di konten Bayi Japra yang lain. Yang kedelapan memang berhubungan dengan jenisnya. Jadi harus memperhatikan jenis karakter itu harus seperti apa. Karena ada beberapa kura-kura yang makanannya full karnivora, ada juga yang separuh-separuh herbivora dengan karnivora. Jadi bahkan ada juga yang 80% herbivora, 20% karnivora. Jadi kalian bisa memperhatikan benar-benar pakannya itu seperti apa supaya bisa memenuhi nutrisi dari kura-kura itu dengan baik ya guys. Selain pakan, kalian memperhatikan habitat dari si kura-kuranya ya guys. Jadi sambil mempelajari jenis, karakter, pakan, dan yang selanjutnya adalah habitatnya. Kenapa? Ada habitat yang dia cenderung di rawa, ada juga air tawar, maksudnya ada juga yang dengan suhu dingin atau suhu panas, ada juga kura-kura yang hidup di air payau, contohnya DBT atau Diamondback Terrapin itu cenderung di air payau, sehingga airnya itu ada kandungan garamnya. Itu salah satu jenis yang berbeda dengan kura-kura yang lain. Tapi ada juga jenis kura-kura yang lain yang berhidup di air payau, makanya itu harus diperhatikan sehingga pemilihan kura jadi lebih mudah dan si kura-kura tidak mudah sakit ya guys. Yang kesembilan, kalian harus memahami sekali lagi bahwa kura-kura adalah hewan reptil. Maka dari itu, karena dia hewan reptil, metabolisme dari si kura-kura itu sangat lambat ya guys. Bahkan dia bisa mencerna makanan antara 1 sampai 2 bahkan 3 hari, tergantung berapa jumlah yang dia makan ya guys. Maka dari itu kita harus memberikan makanan jangan berlebihan. Jangan berlebihan, itu penting banget. Kenapa? Jika kalian memberikan pakan yang berlebihan akan membuat gangguan pencernaan pada si kura-kura itu. Jadi kura-kura itu akan mudah sakit, bahkan mati dengan waktu yang cukup cepat. Jadi berikan pakan 2 hari sekali ya, saran saya 2 hari sekali, dan itu diberikan 1 hari 1 kali. Kalau di Bayi Japra seperti itu ya, jadi 2 hari sekali, hari ini dikasih makan, besok libur, besok dikasih makan, dengan dikasih makan 1 hari 1 kali dengan kondisi yang cukup kenyang ya guys. Jadi dengan jangka waktu itu ada puasanya dia guys, dan puasa itu 1 hari itu membantu metabolik dari si pencernaan
pencernaan dari si kura-kuranya, sehingga kura-kura tidak mudah sakit. Kenapa? Ketika ada gangguan pencernaan itu sangat sulit sekali diatasi, dan bahkan si kura-kura itu mudah sekali sakit. Jadi kalian harus perhatikan. Oke, saya juga paham kalian sayang banget dengan kura-kura kalian, tapi ingat ya guys, jangan beri kura-kura kalian makanan yang berlebihan. Jika kalian pengen, kadang-kadang berpikir, oke lah aku jangan puasa satu hari enggak, oke boleh. Misalnya satu hari dikasih makan, satu hari dikasih makan, satu hari dikasih makan, sampai seminggu dikasih makan. Nah, itu pun sehari harus 1 kali ya guys, jangan sampai 2 kali. Selanjutnya adalah diupayakan puasa 1 minggu sekali. Wajib 1 minggu sekali puasa bagi kura-kura untuk meregenerasi dari si lambungnya, untuk beristirahat sehingga pencernaannya jadi lebih sehat lagi guys. Yang ke-10, kita harus memperhatikan suhu dari lingkungan si kura-kura dalam pemeliharaannya ya guys. Jadi kalau bagi kalian yang ukuran baby, saran saya diberikan di indoor, atau mungkin kalau terpaksa di outdoor, pastikan tidak terlalu kena embusan angin yang terlalu kencang. Karena apa? Dengan hembuskan angin terlalu kencang akan merubah suhu yang selalu ekstrim, sehingga kura-kura ini akan mudah sakit. Kalau misalnya di belakang tempat kalian di outdoor itu masih hangat atau mungkin tidak terlalu dingin, tidak ekstrim, aman, kalian juga nggak apa-apa kalian taruh di belakang. Tapi jika kalian ekstrim, suhunya terlalu dingin, pastikan kalian dipindahkan di area indoor dan diberikan lampu. Nanti pada saat dijemur di besok harinya bisa dilakukan, dan nanti pada saat malam hari ditaruh lagi di dalam indoor supaya tidak mengalami suhu ekstrim. Kalau mengalami suhu ekstrim, biasanya kura-kura mudah sakit, dan ketika sudah sakit akan sulit dalam penanganannya. Tapi jika kalian sudah pada saat ukuran dewasa, itu biasanya si kura-kura ini daya tahan tubuhnya cukup kuat, sehingga pemeliharaan di area outdoor dia lebih tahan walaupun dengan suhu ekstrim. Tapi pastikan bahwa di area outdoor itu juga tetap kena matahari, sehingga membuat kura-kura itu jadi lebih sehat dan bisa bermetabolisme dari panasnya sinar matahari ya guys. Yang ke-11 yang perlu kalian perhatikan, biasanya kalian karena sudah baru beli kura-kura, apalagi kalian punya anak kecil, itu sering dibuat main sehingga si kura-kura itu mudah stres guys. Itu paling berbahaya sekali buat kura-kura. Kalau kalian pengen pegang si kura-kura itu, boleh sesekali kalian pegang, kalian perhatikan apakah kura-kura itu sehat apa enggak, ada yang sakit apa enggak dari kulitnya, bahkan karakternya itu, atau mungkin kalian mau memandikan dengan mensikat si kura-kura dengan sikat gigi, itu boleh. Tapi jangan kalian lakukan sering dan terus-menerus, karena akan membuat kura-kura menjadi mudah stres. Ketika dia stres, kura-kura itu tidak mau makan dan dia akan mudah sakit guys. Jadi kalian harus lebih hati-hati ya guys. Jadi jangan sampai kura-kura itu jadi mudah stres dan membuat kura-kura itu mudah sakit. Oke guys, itu tadi 11 tips dari Bayi Japra gimana cara kita memelihara kura-kura bagi kalian yang masih pemula guys. Jika kalian ada saran lain, kalian juga bisa ketik kolom komen di bawah, dan kalian yang masih pemula juga bisa ketik pengalaman kalian di kolom komentar di bawah guys. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar bikin videonya makin semangat lagi guys. Sampai jumpa di video Bayi Japra selanjutnya. Salam hobiku, salam sehat hewanku. Goodbye guys.